Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal menurut Onang UFND merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Sementara itu, menurut Suranto, dia memberikan pengertian bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan suatu organisasi pasti memerlukan bantuan, partisipasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya, baik dari organisasi lain maupun masyarakat umum. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan kepada publik di luar organisasi. Publik di luar organisasi dapat berupa pelanggan, investor, pemerintah, masyarakat umum, dan media massa. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi eksternal. Tujuan umum dari komunikasi eksternal ini terutama sekali adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi, hasil-hasil yang diperoleh, mutu dari produk atau jasa organisasi, fasilitas apa saja yang tersedia di organisasi, keunggulan apa saja yang dimiliki, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak luar organisasi, seperti pemakai jasa organisasi, instansi lain yang berkepentingan, dan juga masyarakat umum. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Kadang-kadang, walaupun suatu presentasi komunikasi eksternal dilakukan dengan satu tujuan tertentu, akan tetapi tujuan yang lain juga ikut tercapai. Yang ketiga yaitu manfaat komunikasi eksternal. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari komunikasi eksternal yang efektif. Yang pertama yaitu peningkatan citra brand dan reputasi. Membangun dan mempertahankan citra brand dan reputasi yang positif sangat penting bagi bisnis. Komunikasi eksternal yang efektif membentuk cara masyarakat memandang perusahaan, produknya, serta nilai-nilai yang ada di brand tersebut. Citra yang kuat dan positif dapat menarik pelanggan, investor, dan mitra, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua yaitu kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang transparan dan responsif dengan pelanggan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Ketika pelanggan merasa didengarkan dan dihargai, mereka cenderung tetap setia dan menjadi pendukung brand. Hal ini dapat menghasilkan bisnis yang berulang, rujukan, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Yang ketiga yaitu mitigasi dan manajemen krisis. Di saat krisis atau tantangan yang tidak terduga, cara perusahaan berkomunikasi secara eksternal dapat membawa perbedaan yang signifikan. Komunikasi eksternal yang dikelola dengan baik selama krisis dapat membantu mengurangi kerusakan reputasi perusahaan, menjaga kepercayaan pelanggan dan investor, dan memberikan jalan menuju pemulihan. Hal ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang unggul dalam komunikasi eksternal seringkali memperoleh keunggulan yang kompetitif. Mereka dipandang sebagai pemimpin industri dan inovator. Komunikasi yang efektif dapat membantu membedakan bisnis dari pesaingnya, membuat menonjol di pasar, dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kelima yaitu umpan balik dan peningkatan saluran komunikasi eksternal seperti feedback pelanggan dan riset pasar, memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan, preferensi, dan tren pasar pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan produk, layanan, dan strategi bisnis secara keseluruhan, sehingga mengarah pada peningkatan daya saing
dan inovasi. Yang keenam yaitu pertumbuhan strategis. Komunikasi eksternal yang efektif merupakan bagian integral dari perencanaan strategis dan pertumbuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengomunikasikan rencana pertumbuhan, merger, akuisisi, dan upaya ekspansi mereka kepada pemangku kepentingan, memastikan transisi yang lancar, dan meminimalkan ketidakpastian. Yang ketujuh yaitu jangkauan global dan ekspansi pasar. Di era digital ini, perusahaan dapat menjangkau khalayak global melalui berbagai saluran komunikasi eksternal seperti media sosial, situs web, dan iklan online. Jangkauan yang diperluas ini membuka peluang pasar baru dan meningkatkan bisnis untuk menjangkau beragam basis pelanggan di seluruh dunia. Yang ke-8 yaitu menarik investor dan kemitraan. Bisnis seringkali mengandalkan pendanaan dan kemitraan eksternal untuk tumbuh dan berkembang. Komunikasi eksternal yang efektif, khususnya dalam konteks hubungan investor, dapat menarik calon investor dan mitra. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan visi, stabilitas keuangan, dan potensi keuntungannya, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan investasi dan kolaborasi yang berharga. Yang keempat yaitu jenis-jenis komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal mencakup berbagai bentuk dan channel. Berikut beberapa jenis komunikasi eksternal yang umum. Itu yang pertama, konten website atau blog. Situs web perusahaan adalah tempat ia dapat mengkomunikasikan informasi penting tentang bisnisnya kepada publik. Bisnis tersebut bahkan bisa menjual produknya melalui situs webnya, menjadikannya elemen yang lebih penting dalam proses penjualan dan pemasaran. Bahkan, perusahaan tidak menggunakan situs webnya untuk penjualan. Website yang jelas, ringkas, dan menarik adalah alat komunikasi yang berharga. Sebuah perusahaan dapat menggunakan situs webnya untuk memproyeksikan citra brand, identitas, dan nilai-nilai yang diinginkannya, sekaligus mengkomunikasikan informasi penting yang dapat membantu orang apakah mereka ingin berbisnis dengannya. Yang kedua yaitu media sosial. Sekitar 1 dari 3%. Sekitar 1 dari 3 atau 34% menggunakan media sosial untuk mempelajari atau menemukan produk, layanan, atau brand baru. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi eksternal paling penting bagi banyak bisnis, dari menawarkan channel komunikasi dengan pelanggan hingga membantu bisnis menjual produk atau layanan mereka dengan mudah dan membantu membangun citra brand. Media sosial memiliki banyak manfaat. Pemasaran media sosial telah menjadi bagian penting dari bauran pemasaran, baik bagi perusahaan besar maupun kecil, dan bisnis menggunakannya sesuai dengan ukuran, ruang, lingkup, dan strategi mereka. Yang ketiga yaitu email dan newsletter. Banyak karyawan berkomunikasi secara eksternal melalui email. Email adalah jenis komunikasi eksternal yang paling dasar. Email digunakan untuk menunjukkan penawaran baru kepada pelanggan, meningkatkan penjualan, dan juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan di luar organisasi. Yang keempat yaitu siaran pers. Siaran pers adalah bentuk komunikasi eksternal tradisional dan bisa sangat efektif. Ini digunakan untuk mengkomunikasikan berita kepada khalayak yang lebih luas, termasuk informasi tentang produk baru atau perubahan pada bisnis. Yang kelima yaitu kampanye periklanan. Kampanye periklanan cenderung menjadi jenis komunikasi eksternal yang paling terlihat dengan pelanggan. Kampanye periklanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi masing-masing memiliki strategi yang jelas untuk melibatkan pelanggan, menjangkau audiens baru, dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Perusahaan menggunakan kampanye periklanan untuk berkomunikasi langsung dengan audiensnya. Periklanan adalah alat komunikasi eksternal yang paling efektif untuk menjangkau khalayak massal. Baiklah, sekian dari saya, Raidifa Fadilah. Apabila ada salah dan jagal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.